Jadi AC-nya juga hangat ini. Iya, tapi beneran keringetan. Gerah banget ini, bener sumpah. Udah lu pakai gini. Nasihatnya bagi dia ringan, tapi itu sebenarnya kayak oh, gue perlu banget denger itu pada saat itu kayak gitu. Makanya sempet Goat itu hanya awe ya tadinya ya? Apa? Goat itu panjangannya. Hanya awe. Hanya awe ya tadinya. Omongannya awe. Omongannya awe tepat. Iya betul, itu juga pertanyaan para ulama. Maksudnya apakah yang kayak dikatakan Dajjal itu matanya 3, ada 3 terus ada tulisan kafir gitu-gitu. Nah itu. Dan gue tuh pernah baca dulu tuh ada buku namanya tuh Dajjal dari Segitiga Bermuda, itu karya Muhammad Isa Daud, itu bilang kalau dia percaya bahwa Dajjal itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GJLS Show, ready to go? Sikat! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan segera memulai GJLS Show pada hari ini. Mana? Hah? Jadi begini. Lah ya kan kita memulai semua dengan bismillah. Baik. Iya, bismillah doang, udah nggak usah. Nada lu kagak usah ustad. Kagak ustad, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai hari ini gitu. Ya udah, kita mulai hari ini. Iya, kita kan juga alhamdulillah kemarin habis berangkat umroh bertiga barengan. Alhamdulillah. Gitu, kenal di stand up, bisa berangkat juga ya. Salah satunya gara-gara stand up juga. Iya. Dapat rezekinya dari sana. Salah gitu. satu jalannya ya. Iya, gitu. Masa sih kan? Iyalah. Gua kayak dulu kalau misalkan gua kagak stand up ya, kayaknya gua belum umroh. Iya. Lu kayaknya belum tahu deh, kayaknya malah 2 tahun yang PLN lu kayaknya, Gen. 2 tahun yang lalu malah gua umroh harusnya kalau misalkan nggak stand up. Tapi lu kan STTPLN kan? Iya, Bisa jadi Lu kalau nggak stand up kesetrum lu bener. Bukan gitu. Lu aja lulusan PLN. Bukan gitu. Lah, tapi waktu kita di sana sering kesetrum nggak lu? Gua sering kesetrum. Iya, gua kalau eskalator apa suka ada besi-besi gitu pegangan gitu. Gitu nyetrum. Wah, itu mah sama indah. azab dari Allah. Malaikat itu. Masa gua sama dia semua malaikat. Apa malaikat. Apa azab. Masa gua sama dia azabnya sama. Jalan dosanya hidup kita. sama kali. Jalan hidup kita beda. Yang salah paling itu doang. Beli kebutuhan motor yang nggak izin istri, yang bohongin istri. Nah, itu kesetrum gitu. jadi lu. Ya mungkin ya. Astagfirullahaladzim. Tapi lu nggak pernah kesetrum ya? Gua mah kepentok. Lu terakhir kesetrum inget nggak kapan, Hip? Apa? Enggak usah. Nih, terakhir lu kesetrum Terakhir kesetrum, itu di umur berapa dan gimana sampai lu Gimana bisa sih? kesetrum? Enggak ingat. Yang lu sampai gosong gitu. Enggak, kalau itu mah udah nggak di sini dia. Nggak di sini dia. Enggak di sini apa? Iya, kalau misalkan lu kesetrum sampai gosong mah lu nggak di sini lah. Enggak, gua lupa gua. Paling kepentok waktu di Mekah itu. Kan gua cerita juga. Kesetrum. Enggak. Terakhir kesetrum gua enggak tahu. Masa lu pasti pernah lah kesetrum. Iya, kalaupun gua di Bin Daud kemarin. Pas lagi megang troli tiba-tiba nyetrum tuh. Gue itu kayak itu deh kayak terakhir deh. Gue di Masjidil Haram gua. Ya udah gua enggak tahu gua. Ya Allah, Hip. Ya kenapa dipaksa orang kesetrum? Masa gitu doang nggak mau terbuka ya orang? Nggak akan ngaruh apa-apa. Bukan, tadi soalnya dia nganggap itu azab. Yang enggak, itu ternyata ada alasannya. Enggak, lu cerita kesetrum nih, kita tetep temen lah. Nggak usah ya, lu gua ini. tapi nggak tahu gua kapan terakhir kesetrum. Ya oke deh, nggak bukan yang di Tanah Haram, yang sebelum-sebelumnya waktu di Lampung. Nggak tahu gua, Gen. Lupa gua. Di Jogja apa di Lampung gitu nggak pernah? Mungkin di Jogja pernah atau di Jakarta. Gimana? Ceritanya yang lupa gua nggak, paling kesetrumnya tuh bukan kesetrum yang kayaknya di mall kayaknya. Di mall ini gua ingat nih baru. Di Lipo Mall Karawaci. Kan ada yang tangga-tangga bukan tangga-tangga, pegangan yang besi-besi. Terlalu antusias. Iya, antusias cerita orang kesetrum, masa kita biasa aja. Iya tuh kan. Dan lu masih hidup, ini kan mujizat. Kesetrum. Cuma kayak yang itu kayak ada aliran listrik gitu doang, kayak itu doang. Nah, itu pas lagi ngapain? Lagi belanja sama istri gua. Belanja apa? Megang apa? Nggak nyampe belanjanya, sampai kesetrum. Iya, enggak. Kan harus dengan belanja apa nggak ngaruh ke kesetrumnya. Iya, maksudnya siapa tahu kalau lu belanja kabel
Kesetrum ya wajar ternyata lu ngambil kabel yang masih nyambung. Kalau lu beli bolu, Ya nggak tahu kalau lu tolol. Ya gua nggak Apa bolu apa? Nggak ngeh gua lu tolol mah. ngapa jadi gua dimarahin? Nah sama kayak Bintang tamunya. Kalau dia stand up tuh kayak orang kesetrum. Iya, karena bisa lincah. energi terus bisa Kayak orang-orang penonton tuh bisa kayak merasakan energi Tersihir itu ya. juga. Kayak Iya. habis dicas gitu ya. Iya. Kayak kecas gitu. Ini dulu ini kan dia suci 2. Dia juga pernah stand up di PLN, Bro. Beneran? Oh, iya. Dia pernah jadi bintang tamu di PLN. Di Dan semua kabelnya penonton tuh ketawa berasa tersetrum oleh energinya dia Oke, gitu. langsung deh kita panggil deh. Oke. Oke. Musik. Hah? Nggak usah musik. Oh, musik ya. Ini suci 2 kan, suci 2 nih. Suci 2. Tiap minggu gua nontonin. Oh iya. Nontonin. Gue juga salah satu inspirasi gue nih dalam membuat materi tuh dia nih. Ini alasan gua masih mencintai kesenian ini adalah Gua enggak. Ternyata enggak. Tapi keren orang ini. Tapi untuk alasan enggak. Tapi gua akuin keren banget. gua juga bohong. Enggak berbekas. Setrum. Aliran tawa ke penonton. Setrum. Terbahak-bahak menggigil seluruh tubuh. Di panggung iya. Ganti nih. Di Ya, lu gitu. panggung iya. Sangat energizing. Yo. Seperti Di disetrum. panggung iya. Sangat mempesona. Yo. Pagi kesetrum, siang kesetrum, malam-malam aku kesetrum semua orang. Karena pesonaku selalu membuat orang terpana. Gak ada yang nebak ini komik kesetrum mah, bener gak? Cluenya mah ini. Penonton ya. Iya, Kalau kita penonton. kasih thumbnail, nggak kasih teaser. Iya. Siapa ya? Komik kesetrum. Waduh, penasaran banget ini. Sumpah dah. Makanya nggak usah thumbnailnya, nggak usah dimunculin. Ini semua bingung ini penonton ini. Beneran dah. Siapa kok? Gua aja ya udah tahu masih bingung. Gue aja takut apa jangan-jangan bukan dia ya? Iya. Kayak dia mah. Kayaknya lu bawa bintang tamu lain deh. Gua Iya, mikir gitu dah. dia mah cuma main nih dah kayaknya. Bukan dah. Dia udah langsung saja kita sambut Ge Pamungkas. Setrum. Ge Pamungkas. Setrum. Nggak lagi gitu ya. Apa hubungannya? Komik kesetrum gitu. Apa hubungannya? Lagian lu lagi ngomong kesetrum. Nah, seperti bintang tamu kita. Bridgingnya nggak enak banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita kehadiran Ge Pamungkas. Akhirnya saya main-main juga di sini. Iya, Bang Ge, tapi maaf banget ini Bang Ge datang ke studio ini dalam kondisi AC anget lagi. Ya. Karena ini AC anget season 2. Beneran, kita bikin merch-nya yang baru. Sebelumnya tadi Emang udah ada kan nih? udah ada. Tapi kan itu cuma secara size, nanti gua bikin desain baru. Udah anget ya. AC anget. Ya, 16 derajat. 16 derajat yang ini. Tapi nggak ada freonnya. Jadi kayak 16 cuma- derajat. Ini 2 mah udah PK. nggak bisa nyalain gua ini karena udah sempet dingin. Iya, 16 derajat 2 PK. Yang ini 16 derajat 2 PK dengan ruangan sekecil ini tapi masih anget. Iya. Nah, yang di season 1 itu ini kita kan sempat nuduh Rispo korup ruang AC. Oh, iya. Ternyata di dalam AC-nya ada burung. Ada burung. Nah, kita nggak tahu nih yang season 2 ada apa nih di Tapi dalam. bisa jadi dia juga lagi-lagi melakukan korup. Lu nyedot preon. Gua udah umroh. Emang kalau orang umroh nggak boleh nyedot preon? Iya. Nggak boleh korupsi. Betul. Lu bawa preonnya buat AC rumah lu. Repot amat. Mending. Jangan bercanda tak. Udah. Kita kayak Upin Ipin belum ini. Lagi udah dah.
Kayak gimana? Gimana kesetrum? Listrik. Iya oke, tapi kita penasaran Ini Ki. Tadi kita ngobrol, Rispo ternyata terakhir kesetrum waktu kemarin. Gua ke di Binwood di ada apa namanya? Bin Daud kayak minimarket gitu, supermarket. Kalau dia kan di mall. Lu terakhir kapan, Ki? Bro, gak ada yang inget, bro. Gua tadi coba inget-inget sama lagi. kayak ini lu ditutup-tutupin ya. Kesetrum ditutup-tutupin. Santai. Itu bukan aib, gak apa-apa. Iya, itu mah nggak sengaja. Iya, emang nggak sengaja. Ya, Makanya gua kapan? lupa. Nah, gua tuh tadinya lupa kan tadi. Dalam kondisi yang benar-benar lupa. Nah, setelah gue inget-inget lagi, Lipo Mall Karawaci. Coba Bang Ge inget-inget. Iya, inget-inget deh. Ada pasti orang Ada momen-momen kesetrum gitu. Sih. Iya, gua juga sama. Gua kayak Iya, sama loh. kayak lu tadi banget. Tapi gua Akhirnya lu kembali iya, mengingat gua itu. kayak nge-push diri gua buat inget. Ternyata kita kan inget. main udah lama gitu. Masuk kesetrum doang nggak mau cerita tuh. Iya. Enggak, kalau emang menurut lu ini agak malu, ntar kita edit deh gitu. Anjing. Cuman kita penasaran. Gak ada malu-malunya, enggak maksudnya gue tuh orang yang cukup berhati-hati sama kabel gitu-gitu. Jadi gue tuh jarang banget kesetrum. Nah, jarang berarti pernah kan? Pernah dong. Bukan nggak pernah sama sekali. Pernah. Diva lagi. Aduh anjing. Coba diinget-inget dulu. Oh, air putih kali ya, air putih biar diinget ya, Kalau kita trace back. Flashback mah plastik sampah. Enggak, kita ulang. Iya, iya, ulang di waktu gue di apartemen gue nggak pernah kesetrum. Oke. Tapi nggak pernah nih ya, berarti fix ya. Kuliah. Pernah. Pernah? Nah, Akhirnya kan. Orang kesetrum momen itu gua juga Momen. Nih, orang selalu lupa dalam hidupnya pernah kesetrum. Jangan dilupain, itu bagian dari masa lalu yang membuat lu jadi seperti sekarang. Ya Allah. Ya iyalah. Lu jadi orang yang hati-hati karena lu pernah kesetrum. Bener. Iya. Ntar gua bikin merch dah kesetrum. Pernah kesetrum. Iya, semua orang pasti pernah ngalamin pernah. Pernah kesetrum. Iya, gara-gara gua nyelokin kabel laptop. Iya. Nah, laptop gua itu tuh laptop lama kan. Jadi pas gua pegang gua lagi nginjek ubin. Nggak pakai sendal. Oh, itunya Nggak berarti pakai sendal. bukan yang plastik ya, laptopnya tuh bodinya berarti Iya, ada yang bagian besinya itu. Iya, Gua itu pegang, yang tek nyetrum. gitu, nyetrum. Itu Terus terakhir. sampai gua gitu. Akhirnya. Eksklusif. Cuma di sini. Dia Pamungkas menceritakan pengalaman kesetrum. Belum pernah di mana-mana. Nggak pernah. Gak gede-gede amat maksudnya. Gede lah. Sih, lu dari posisi gua barusan loh. Lu kok malah mengamini sih? Ternyata setelah gua keluarkan, oh ternyata itu Lega kan? besar dalam hidup. Iya. Lu lega kan akhirnya? Lega. Lega kan? Kayak akhirnya? healing. Lu bisa inget terakhir lu kesetrum tuh kayak, wah momen jarang gitu. Iya, Karena setrum itu kan apa ya? Nih kan kalau kita ngerasain manis, ya manis. Manis. Oke, asin. Pedes. Tapi rasa setrum tuh kayak inget gitu kan. Oh itu. Iya. Oh itu setrum tuh kayak kan kita kayak ngerasain lagi tubuh kita tuh. Itu kan merinding. Aduh. Kasihan. Kalau ini kasihan. Iya, kalau ini mah kasihan. Gua sumpah nih anget. Ini gerak beneran anget nih. Episode ini kayaknya nggak sejam. Iya. Podcast begini dulu. Nggak sampai sih. Buka baju. Baju sampai keringetan. Ya Allah. Tapi Ge. Kayak gerabang. Ya Allah. Maaf ya, ini bener. Ini lagi mobil perpindahan juga, kita mau pindahan. Jadi AC-nya juga hangat ini. Iya, tapi beneran keringetan. Gerah banget ini, bener sumpah. Ayo udah nggak usah pakai gini. Gerah nih. Ya lu gundul. Tapi Ki senior botak, Bro. Oh iya. Ki dulu dia waktu disuci kan botak mulu dia. Baru-baru ini dia. Terakhir botak kapan berarti itu Bang Ge? Tapi sekarang lu enak ya kalau udah gondrong gini mah ya. Kalau gondrong tuh kalau flu tuh gampang ya. Kalau orang botak ini gampang pilek. Iya. Angin Kenapa tuh? Kenapa kok? Punyeng. Enggak, kalau kehujanan kan kalau orang gondrong ada rambutnya gitu. Jadi ketahan. Kalau orang botak?
Orang botak hujanan langsung pilek jadi Kok bisa? langsung mampet. Gua jadiin merch ntar. Botak langsung pilek boleh. Botak langsung. Botak langsung. Iya dari pilek. kehujanan langsung. Taksung lap namanya. Bola pil. Botak langsung pilek bola pil. Tapi udah jangan aneh-aneh bro. Kenapa? Gue ini dulu gua nontonin dulu kalau nonton di YouTube Suci 2 pasti di penonton ada gua gitu. Masih kurus gua dulu. Ah, dari dulu iya. Iya tuh tiap minggu nontonin Kemal. Tapi gue juga dulu, wah inget banget gue pernah nonton G di YouTube yang benar-benar ketawa sampai gue pause dulu gue. Dulu G, saking Yang gue apa materi? yang materinya yang G kok bilang ini yang itu tuh. Oh iya, extra jos. Iya, extra jos tuh gue inget banget itu di Suci tuh kan. Sampai tumpah beneran, Ge. Enggak, dia kan enggak bawa gelas ya. Iya enggak kita kayak sampai beneran kayak seolah-olah ada gitu. Iya, masuk theater of Iya, mind-nya masuk. gitu. Gila keren banget ya. Sambil keringat. Biasanya kedinginan loh di sini. Ya Allah. Ada mau cariin orang gitu. Pantesan aja sampai dibikin merchandise. Beneran sampai 7 bintang tamu ya. Hampir 10 bintang tamu. Dodit. Rasain anget. Ada gerah. Gerah nih kayaknya. Udah tahu angkat. Gerah. Diajak ngobrol terus kan. Diajak bercanda kayak ya. Udah ambulan udah ready. Parah banget ya. Dodit lagi. Cuma kita menghibur bintang tamu. Bukan ngobrol. Iya, bukan. Tadi kan Dodit kan kayak mau ngadit, tapi aku nggak bisa bikin outdoor, aku nggak boleh kepanasan. Enggak, kita indoor. Kita indoor kok. Ada AC kok. Semua kedap malah oksigen nggak ada. Iya. Kita belum ngobrol apa kilo. Iya. Ngobrolan baru cuma nanya pernah keset doang. Ya emang kita mau bahas itu. Pengen basah gitu. Ini basah. Ini kameramen keluarin aku. Tadi pas masuk mendingan loh. Iya. Pas masuk mendingan. Emang semakin ketawa semakin panas ya. Kenapa lu pijit Pijit gua? pahanya. Kalau gua ngelihat Bang Ge itu justru di YouTube nonton sih. Tapi pas show-nya Bang Ge itu apa Bang yang 3GP Tour, 3GP iya. Tour tuh di UGM kan? Iya, kamu tuh openerku bukan sih? Bukan. Bukan Aku openernya Ko Ernest kalau nggak salah, Kita opener yang waktu lokalnya itu, Ko Ernest. kita yang waktu itu satu Nonton panggung kalau itu kan 3GP. ya, berarti? Iya, tuh keren tuh Bang Ge di situ, Bro. Kalau Hibzi yang aku masih ingat tuh materimu tuh Yang mana Bang Ge? Mas apa? Maling. Nasi Padang 1 kilometer lagi. Pring Sewu. Pring Sewu. 1.500 meter. Masih dipakai kok. Ini Pring Sewu. Pring Sewu puter balik Pring Sewu kelewatan gitu. Iya, itu. Gila sih, legend lu Hip. Bener lah. Lu keringetan. Emang gerah aja. Astagfirullah. Bentar ini podcast. Ini talk show apaan 15 menit cuma ngeluh keringetan doang. Ngeluh ini doang. Aduh. Tenang lu, santai. Ciwidey. Ayo bayangin. Bayangin Ciwidey. Sini agak kena nih, sini nih Bang Ge. Ciwidey. Sini Bang Ge, sini agak kena nih. Sini agak kena. Tahu enggak? Dari tadi emang kerasa. Oh, usus bintang Kerasa, tamu. Tapi malah jadi anget Tapi kan? anginnya kayak Bikin pipi berembun. makanya aku gini karena menghindari. Panas malah. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Udah yuk, Ge. Belum sempat ngobrol apa. Tadi briefing pengen horor, pengen apa, pengen apa. Tapi Bang Ge ini salah satu ini tahu. Tadi kita cerita-cerita di bawah juga gitu ya. Sering juga dia kayak cerita-cerita tuh dia dunia-dunia mistik itu suka gitu ya Bang Ge ya. Suka. Terus juga kayak hal-hal yang berbau-bau kayak akhir zaman gitu juga suka ya Bang Ge ya. Suka. Ngulik juga berarti ya. Iya, itu yang bikin aku tuh ngerasa kayaknya aku tuh nggak cocok sama banyak orang. Kenapa? Jadi kan komika kan banyak banget tuh yang podcast gitu. Iya. Itu aku sempet bingung gitu soalnya gue tuh ngira gue bukan tipe orang yang sudah diajak ngobrol gara-gara hobi gue tuh Beda nggak lah. umum. Iya, nggak umum kayak gitu.
Nah jadi pas kalau misalkan sekalinya ketemu sama yang konektornya gitu yang kayak Nyambung nih, apalagi kan kalian kan habis umroh kan kayak, apa aja tuh, nah itu tuh aku bisa jamin tuh, nah ini baru nih gue seru nih gitu. Tapi kalau misalkan kalau nggak nemu, gue takutnya ya guanya nggak seru kayak gitu. Jadi lebih ke kayak gitu sih. Soalnya kan aku juga gue jarang nongkrong kan sama orang-orang. Kalau sama kita kan sering ketemu kan. Akrab ya. Akrabnya kayak nggak akrab ya. Makanya mau dia kesini. Mau dia Kayak kesini. gitu. Jadi lebih ke Emang lu lebih suka apa? Suka mistis, hal-hal mistis gitu juga? Enggak. Maksudnya kalau omongan agama suka satu, tapi agamanya itu lebih ke yang kayak eskatologi tentang akhir zaman atau kiamat. Which is itu kan kita hindarin itu kan. Banyak orang tuh yang kayak aduh gua nggak mau tahu tentang hari kiamat kayak gitu. Terus suka ngomongin sejarah misalkan kayak gitu-gitu. Konten-konten Bang Ge juga tuh banyak sejarah. Iya ada itu juga ilmu-ilmu politik luar negeri kayak gitu. Jadi bukan tipe orang yang beberapa komika kan kayak Pras misalkan kan dia kan multidimensi. Banyak lah lu bisa dia. ngomongin bola ke dia, lu bisa ngomongin apa ke dia gitu. Nah, kalau gue tuh tajam banget spektrum itu dikit banget gitu. Oh, tapi lu fokus dalam satu hal itu, misalnya fokus. Iya. Misalnya itu. Kayak ya udah gue belum ada hobi-hobi yang misalkan bacaan atau apa, belum ada bacaan lain. Gue jadi itu aja. Lu kalau misalkan ke rumah gue tuh ya rumah gue isinya misalkan kayak ada satu namanya Religion 101. Religion 101. Itu tentang agama banyak, terus Poster kiamat ada nggak? Nggak ada. Kayak yang sini ada tahapan-tahapan di masjid tuh alam barzah gitu-gitu nggak? Oh enggak. Cuman poster poster Dajjal aja. Oh, poster. Enggak, bercanda. Yang harus dihindari gitu kan. Dihindari, ya, karena Jadi fitnahnya. ciri-cirinya gitu segala macam. Kalau kayak meja makan gitu ada juga kan rumah lu? Meja makan, dispenser gitu ada. ada. Mungkin aja tentang kiamat. Iya, enggak kan. Kalau ke rumah gua isinya katanya itu. Ya ada juga lah. Itu kan maksudnya Iya. yang tidak ada di rumah orang tapi ternyata di rumah gua ada loh gitu. Dan jangan dilihatin nih, ntar dia malu. Jangan dilihatin nih. Kenapa lu Berantem. Marah. Orang kalau gerak bawahnya pengen marah. lu nggak suka? Gua suka kok. Ya, makasih. Kirain mau berantem. Kirain mau berantem. Iya. Tapi lu nguliknya sampai sejauh apa sih Bang? Kan kayak misalnya Contoh deh akhir zaman deh gitu. Kalau gua kan paling hal-hal yang umum nih yang gua tahu tuh ya, kayak tanda-tanda akhir zaman, banyak lelaki-lelaki yang menyerupai wanita gitu kan. Terus kayak ada padang pasir di itu menghijau di Ya, di Mekah Mekah, atau Madinah gitu-gitu hijau, tuh. gitu-gitu. Atau yang kayak yang benar-benar nanti akan datang Dajjal gitu, atau ada Paling angin sama lembut. gunung berterbangan gitu-gitu kalau kiamat. Itu udah kiamatnya kali kalau gunung berterbangan. Itu bukan tanda kiamat. Itu udah. Malu masih santai ada gunung terbang. Wah, ini tanda-tanda. Nggak, tadi gua baru dengar yang Bang Ge bilang tuh di bawah, Iya. akan ada pasar itu tidak bersuara dan pasar-pasar itu akan ada di rumah. Nah, ini baru denger nih gua Pasar kayak kehilangan gini nih. suaranya dan akan munculnya pasar di setiap rumah gitu. Online kayak itu ya mungkin ya, Itu, kayaknya. ya itu online gitu. Ada lagi Nabi Muhammad pernah bilang kalau nggak salah gini nih. Ini kalau misalkan gua salah, tolong beri Ya, kita kan sama-sama Ya, belajar, sama-sama cuma belajar. tahu dari baca. akan munculnya rumah setan kalau nggak salah Rasulullah bilangnya. Rumah setan akan muncul kendaraan rumah setan. Kendaraan rumah saya. Kendaraan rumah setan adalah kendaraan yang tidak ditarik oleh kuda dan dia tidak memiliki kusir, memiliki karakteristik sebuah rumah di dalam kendaraan itu, dan sesungguhnya aku tidak melihat kendaraan itu ada di zaman ini. Gitu. Camping van gitu. Kayak Bukan, kereta. Oh ya, dan kendaraan ini tidak akan berhenti walaupun ada tetangga yang membutuhkan tumpangan di perjalanannya. Gitu. Kalau lu apa itu Misalkan kayak dari Kalau kiasan gue itu? ngelihatnya tuh antara kereta ya, tapi kalau gue lebih sukanya tuh mobil Alphard kayaknya. Soalnya mobil Alphard itu mobil yang di dalamnya itu ada kapasitas rumah, tapi ketika ada orang yang berjalan jauh dia tidak menawarkan tumpangan kayak gitu-gitu. Oh, mobil-mobil yang ya mungkin dalam kiasannya mobil-mobil yang emang kelasnya tuh ini tapi tidak mau melihat kiri kanan, udah tidur di Iya. dalam mobil tuh tidur gitu. Oh.
Yang nyetir juga supir kan. Jadi Iya. kenceng sendiri nih. Iya, gue juga nyadar. Ya alhamdulillah ya Allah. Mujizat malaikat ini. Amin ya, mudah-mudahan aja kan. Nah, dingin nih, dingin. Amin Ini ya udah dingin nih. Allah. Nah, kita tunggu setengah jam lagi dah. Iya. Terus apa lagi Bang? Terus apa lagi nih? Seru nih. Apa namanya tuh? Ya itu udah tahu kan yang ketika laki-laki berpakaian seperti perempuan, Iya. perempuan berpakaian seperti laki-laki, maka laki-laki dan perempuan tidak bisa dibeda-bedakan lagi. Kalau menurut gua tuh kayaknya, nah ini dia kan orang Indonesia, orang-orang kan banyak kan pengen, lu tau gak sih yang kayak, jangan lakukan kayak gitu, ntar kiamat. Jangan Ya, lakukan nggak kayak gitu, bisa ya. ntar cepet-cepet kiamat. Nah enggak, Nabi Muhammad itu kan dipanggil kan prophet. Prophet itu tujuannya adalah profesi alias ramalan. Ramalannya Nabi Muhammad tuh sebegitu rincinya tuh, kayak gitu. Jadi emang kiamat itu bakal kejadian, dikasih tahu ini kayak gimana gitu. Nah, jadi menurut gue tuh kayaknya orang-orang yang mempelajari eskatologi adalah orang-orang yang kemudian kaya. Soalnya dia bakal mikir, oke ya, gue cek kira-kira ramalan apa yang belum kejadian. Akan munculnya laki-laki berpakaian seperti perempuan dan perempuan berpakaian seperti laki-laki. Oh, gue munculin pakaian unisex. Kaya tuh orang yang menciptakan pakaian unisex kayak gitu. Atau yang Tokped atau Shopee gitu-gitu tuh juga sama. Wah, kayak gitu. Baca itu ternyata. Kalau mau kaya, makanya teman-teman kalau mau kaya bacalah buku Akhir Zaman. Kalian cari itu ramalan apa yang belum kejadian. Nah, kalau mau kaya. Kalau yang belum kejadian deh Bang. Kalau yang beberapa tadi kan udah kejadian. Kalau yang belum kejadian tapi bukan hal yang kayak datang Dajjal gitu ya. Hal-hal yang umum gitu yang terjadi di masyarakat gitu. Oh, belum. Aduh. Bangnya ada nggak yang kebaca? Oh, ini kayaknya belum nih gitu. Ada nggak? Nah, itu gara-gara waktu itu kan tadi kan lu bahas juga kan eskatologi itu adalah kiasan kan. Iya. Kiasan gitu. Iya betul, itu juga pertanyaan para ulama. Maksudnya apakah yang kayak dikatakan Dajjal itu matanya tiga, ada tiga, terus ada atau tulisan satu, kafir gitu-gitu. Nah itu tuh masih belum tahu tuh sebenarnya akan seperti apa. Gitu. Karena dan masih pertanyaan apakah Dajjal ini orang ataukah organisasi atau bahkan sifat atau negara gitu tuh masih pertanyaan para ulama karena belum tahu bentuknya pun masih nggak tahu. Iya. Tapi sifat-sifatnya aja yang selama ini dikasih tahu kan gitu. Iya, dan gue tuh pernah baca dulu tuh ada buku namanya tuh Dajjal dari Segitiga Bermuda, itu karya Muhammad Isa Daud, itu bilang kalau dia percaya bahwa Dajjal itu adalah ya orang manusia. Bentuknya manusia. Tapi yang emang dikasih kekuatan sama Allah. Dia itu lahir dari anak pembuat berhala dan dia tidak pernah menyusui, nggak pernah minum susu, dia kerjanya tidur terus sampai ibunya itu akhirnya kanker payudara karena ASI tertahan. Pokoknya dia menimbulkan malapetaka bagi keluarganya. Malaikat Jibril turun terus mengambil Dajjal. Sebelum itu dikenakan azab satu daerah itu, Dajjal diambil sama malaikat Jibril, ditaruh di daerah negara sekarang namanya Sokorat. Kalian tahu nggak Sokorat? Itu ada satu negara di satu dunia ini di mana itu negara aneh banget, flora faunanya itu nggak beda sama sekali. Kalian kalau googling Sokorat, kalau nggak Sokorat deh, SOCCORAT. Itu Sokorat dulu tuh pernah sama PBB mau dibilang ini adalah negara lindung, ibaratnya gitu, negara yang diistimewakan karena isinya tuh kayak ada burung tapi kayak ayam, pohon tapi jamur gede kayak gitu-gitu. Tapi ditentang, aneh banget pokoknya, aneh banget. Ditentang sama negara-negara mayoritas Muslim, dibilang enggak, itu udah dibilang Dajjal tuh bakal muncul dari situ soalnya itu adalah tempat malaikat Jibril nurunin Dajjal, nyimpen Dajjal di situ kayak gitu. Tapi ada penduduknya nggak negara itu? Ada penduduknya. Sokorat. Berarti lu kalau ini kayak balik ke yang tadi, hobi lu aneh gitu, bacaan lu aneh, berarti lu senang akhir zaman fokus gitu. Iya. Terus sampai dalam gitu. Kayak kadang-kadang misalkan gini, gua misalkan orang kan memperkuat Islam, misalkan kalau gua ngomong Islam kan. Orang memperkuat Islam itu kan dengan cara baca Al-Qur'an, lalu tafsirannya apa, lalu mengikuti pendapat-pendapat dari sunnah-sunnah kayak gitu. Nah, kalau gua tuh misalkan kayak gua cari tahu kisah Nabi Adam gitu. Nah, yang gue cerita adalah kisah dari cerita Yahudi dulu, terus dari Kristiani, terus baru ke Islam kayak gitu. Semuanya. Jadi bedanya tuh apa sih? Kenapa di Kristen sama Islam kok beda ya ceritanya ya? Iya, jadi kalau apa-apa tuh dalam gitu, makanya kalau gue nonton lu stand up gitu detail sampai dalam, misalnya bahas cewek sampai dikorek sampai habis gitu, nggak cuma ke permukaannya doang gitu. Jadi stand up-nya jadi keren. Kalau lu Pak?
Sampai detail gitu nggak kalau stand up? Oh, gue mah observasi. Gue cari. Boro-boro permukaan aja enggak lu makan. Iya, lu mah kayaknya Tapi dia stand up karpet. Yang penting iya, dia tuh bener-bener Kalau argumen pribadi aja nggak tahu itu bener atau enggak. Di Yaman, nah iya Oh, betul. Sokotra, bukan Sokrat ya. Sokotra, Itu Yaman betul. Ya, gue tuh taunya dari Pulau, Yaman. Dari Yaman tuh bakal ada dari sana gitu. Tapi gue ngerasa ya kemarin yang pas gue umroh tuh gue ngerasa. Gimana? Gue ngerasa gue nggak punya ilmu sama sekali. Ternyata banyak yang Iyalah, gue banyak yang kita nggak tahu, Banyak ya. yang gue bener-bener nggak tahu gitu. Salah satu contohnya nih ya, gue ternyata baru tahu tuh yang kita ke Museum Wahyu. Iya, Museum ternyata Nabi itu Adam museum itu apa? Kenapa, Gen? apa? Museum apa itu? Museum Wahyu. Itu apa? Itu Rispo yang tahu deh. Gue nggak mau bercanda berani gue. Nggak mau bercanda. Nggak mau bercanda. Nggak mau bercanda. Kalau bercandaannya ya nih. Kalau bercandaannya ya. Isinya Wahyu ada yang jagainnya Mas Wahyu gitu. Enggak. Wahyu Slow, Wahyu Togo. Nah, kalau bercandaannya ya, tapi kita nggak mau bercanda. Iya, kita nggak mau bercanda. Iya. Itu gue baru tahu ternyata kaum jahiliyah pertama kali, maksudnya kan Nabi Adam itu udah mengajarkan bahwa ya yang disembah tuh Allah gitu kan. Iya. Nah ternyata kaum jahiliyah yang pertama yang ini apa namanya musyrik itu adalah mereka membuat patung orang soleh dan itu disembah. Iya. Itu gue baru tahu loh di situ tuh. Ternyata pertama kali kita karena gue tuh sempat nyangkut gitu. Gue sempat nyangkut gini. Kan kita dari Nabi Adam ya. Nabi Adam itu udah membawa Islam gitu. Kenapa sampai kesininya kita jadi terpecah, jadi maksudnya jadi banyak yang nyembah ini, jadi banyak yang nyembah itu gitu. Maksudnya kalau ngikutin aja nih kan maksudnya anaknya Nabi Adam, lu pokoknya gini ya gitu. Pasti kan anak-anaknya juga akan ikut itu. Ternyata ada miss di situ bahwa ada yang bikin patung orang soleh, ya ternyata mereka salah gitu. Yang disembah itu gitu. Nah itu pertama kalinya, terus sampai akhirnya berapa ratus tahun kemudian baru hadir lagi Nabi Nuh ya yang kedua ya. Nabi Nuh. Oh enggak, sorry. Yang kedua itu adalah Nabi Idris. Idris ya, Nabi Idris gitu. Baru Nuh. Dan baru Nuh. Cuman kan Nabi itu kan dari Nabi Adam nggak langsung itu, maksudnya Islam gitu, karena kitabnya kan beda-beda. Iya, terakhir bukan Islam, Nabi Muhammad baru Penyembahnya Allah. Penyembahnya Allah gitu beda-beda. mereka tuh gitu. Itu Nabi Adam punya keturunan banyak kan, terus kita berada dari Seth, habis itu dari Seth udah turun, habis itu baru Idris. Kalau yang lain sebutannya Enoch. Nah udah, Idris kan nabi pertama tuh yang nggak meninggal. Nah, habis itu baru Nuh atau Noah. Iya, itu banyak baru gue belajar. Oh, cuman segitunya gitu, maksudnya bisa dapat ilmunya gitu akhirnya. Banyak pertanyaan yang Apa? Nah, ini juga nih, ini gue kemarin unik banget nih. Ini jadi gue tuh nyangkut masalah ini mengenai alien. Karena di Al-Qur'an, di hadis tuh nggak ada alien gitu kan. Terus kalau gue mikir gitu, kalau misalkan kehidupan ini kan kalau kita ngeliat aja ini bumi tuh kecil banget kan, cuman kayak butiran debu bahkan kan kalau ke alam jagat semesta ini kan gitu. Ada nggak sih kehidupan lain? Gue tuh selalu mikir gitu. Kalau misalnya ada alien, lalu mereka nyembahnya siapa? Maksudnya mereka yang membawa pesan itu siapa? Sedangkan kan yang kita tahu, yang membawa pesan itu cuma Rasulullah doang kan? Sealam semesta kan maksudnya kan? Apakah mereka juga mengetahui dengan adanya kehadiran Rasulullah yang ada di bumi ini? Itu selalu jadi pertanyaan sama gue. Dan kemarin, gue tuh lagi scroll TikTok. Hari apa tuh? Wah lupa gue. Jangan dikejar. Dengerin aja kalau ada hari apa ke interogasi. bercanda terus. Lagi panas ditanya hari apa tuh. Nah terus gue lagi scroll TikTok, tiba-tiba ada pertanyaan. Nah ini kebetulan banget sih, nggak tahu ya. Pertanyaan mengenai itu antara Felix Yao, Dr. Richard sama Yonglek gitu. Tiba-tiba ditanyain ke Ustadz Felix Yao mengenai alien gitu. Dan jawabannya Felix Yao, ya kalau kayak begitu berarti selama ini agama yang kita percaya itu salah. Kalau misalkan ada alien gitu. Jawabannya begitu. Ya yang gue tangkap berarti nggak ada kehidupan lain. Wallahu alam tuh benar. Kalau Bang Ge setelah baca-baca, iya lu ada nggak itu? Nah itu gue nggak. Kalau ya setelah yang gue baca, kalau gue dengan yakin bilang alien tuh nggak ada. Karena kalau gue sesimpel gini, kadang-kadang tuh manusia suka memanusiakan Tuhan, paham nggak? Tuhan itu kan ya menganggap karena suka gini nih. Emang bisa apa ya gue kayak contoh deh yang menggugurkan doa kita adalah ketika kita ragu dengan doa kita sendiri dikabulin atau enggak. Itu kan kita memanusiakan Tuhan tuh menganggap nggak bisa. Atau sesimpel misalkan kayak gini, maksud manusia Tuhan tuh sesimpel gini. Lu jangan kayak gitu. Tuhan tuh bakal marah, Tuhan tuh bakal apa? Kayak kita tuh bisa kita sebagai manusia sekarang bisa menebak tingkah laku Tuhan kan. Nah, jadi ketika
orang-orang tuh suka bilang, ini dunia seluas ini kita bagaikan debu di antara semua alam semesta. Masa cuma kita sendiri doang? Kalau menurut gua, nah itu lu memanusiakan Tuhan karena Tuhan sebegitu cintanya sama manusia. Bahkan manusia, bagi seorang manusia ya, lu nggak bakal secinta-cintanya lu sama kucing, lu nggak bakal bikinin kucing itu satu apartemen atau satu gedung. Nah, segitulah tingkat kecintaan Allah kepada manusia. Ini adalah rumah kita, jadi emang bagus nih analoginya. Kayak gitu. Nah, kalau gue percaya kayak gitu. Iya, secinta-cinta kita, contoh kita cinta dengan marmut. Yang kita bikinin kandang marmut sekecil itu. Iya. Nggak mungkin kita sekaya-kayanya kita sampai bikinin apartemen buat marmut gitu kan. Kalau gue gitu, makanya gue soalnya ya pilihannya adalah antara bener kata Felixio, ya antara alien itu ada berarti agama itu salah, kayak gitu. Iya. Semua agama itu salah berarti. Semua agama itu kecuali itu apa namanya Scientology, di mana emang mereka Scientology mereka percaya kalau kita itu adalah alien dari planet Lemurian, nggak tahu namanya. Iya. Kekencengan ini gua. Orang mau komen apa? Iya. Udah amat ya pembahasannya gitu. Ngomong terus. Tapi tumben gue bisa di. Iya, tapi gue juga tumben gue bisa ditarik ini. Gue kadang-kadang suka unik, gue seru gak tau kayak wah ditarik kayak gini lagi gitu. Udah jam 12 malam nih, konten gak ada satupun yang bungkus. Siapa suruh ide gue ditolak semua? Ya jelas kita tolak lah, nggak nyambung. Udah jangan pada ribut. Bos, udah belum bos? Bos Gugun, bawah udah bersih bang. Atas gimana? Woi, lu promoin sekarang baju kita. GJLS merch. Kalau lu nggak mau, nih berempat kita pukulin lagi lu semua. Iya bang. Dapatkan segera merchandise GJLS. Ada baju-baju keren, tote bag, dan stiker-stiker kocak. Kalian bisa dapatkan melalui WhatsApp-nya GJLS Merch atau Tokopedia-nya GJLS. Buruan pun. Bang, udah bang. Oke, cut. Sekarang nih ya, Sin mukulin lagi. Tapi gue kadang suka nggak tahu ya, gue tuh ngerasa dosa juga sih, gue tuh suka mempertanyakan kayak gitu-gitu tuh ya. Banyak mempertanyakan gitu. Cuman ya ada diketemuin gitu, maksudnya tiba-tiba bisa ada loh di topiknya Richard Lee gitu, di topiknya Yang Lek, topiknya Felixio mengenai alien gitu. Terus gue langsung oh iya bener ya, berarti salah agama kalau misalkan berarti salah tuh semua, berarti kita harus yakin ya udah nggak ada lagi kehidupan gitu. Ya udah kita doang, ditambah sama analogi lu tuh menurut gue bagus banget sih mengenai secita-cita kita. Ya udah kita akan membuatkan sesuatu yang emang kapasitasnya aja gitu. Wah gokil. Kalau gue gitu, makanya gue kayak adem-adem aja, gue kayak ya udah nggak terlalu mikirin banyak gue. Gue sekarang apalagi kalau kan gue kayaknya lu tahu, oh enggak, Viko yang tahu, gue setiap stand up tuh gue ada doa gitu kan. Jadi doa gue doa Nabi Musa, Robi Soli Soli Waslim, Sani aku Kauli, abis itu ya Allah semoga di atas panggung omongan aku nanti kuat, tepat, lambat dan akurat. Nah itu tuh doa selalu itu tuh. Terus semoga di atas panggung aku tidak lupa materi, aku tidak lupa setlist, aku tidak lupa punchline, aku tidak lupa bridging, dan aku tidak lupa aku tidak lupa setup, tadi tidak lupa setup, setlist, bridging, punchline, pokoknya nggak lupa semuanya. Semoga penonton tertawa oleh materiku, penonton menghargai performanceku, tidak ada yang tersinggung, dan semuanya berhasil sesuai yang telah direncanakan dan menghasilkan keberhasilan 100% bahkan lebih. Kabulkan doaku sebagaimana engkau mengabulkan doa-doaku sebelumnya. Subhana rabbis idul mafi'a, Rabbana atina fid dunya hasanah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, kayak gitu. Itu doa lengkap banget kayak gitu. Pernah suatu saat ini gue stand up di Synchronize Fest. Lupa. Synchronize Fest gitu. Terus gue stand up. Oh Joyland Fest. Joyland. Jadi pokoknya gue stand up, itu ada bintang BT juga di hari itu. Tapi gue itu stand up itu waktu 10 menit pas. Jadi panitia udah timerin kalau 10 menit udah pas. Pokoknya 10 menit lu berhenti, band bakal main. Gitu. Dan itu bener-bener udah di timerin banget. Bintang kena tuh, bintang
dia stand up, tiba-tiba dia lewat dari 10 menit, langsung band main, kayak gitu. Itu bintang BT kan kena. Nah, jadi gue latih terus, materi gue itu adalah 9 menit. Oh, ini pas nih. Oke, pokoknya di beat gue yang segini, kok ini harganya tuh, lamanya tuh adalah 3 menit. Lamanya materi terakhir 3 menit, gitu. Udah pas gue stand up, pas mau masuk materi terakhir, loh, kok belum ada nih tanda 3 menit. Ya udah, mungkin mereka lupa kasih tanda kali. Pas gue ngobrol udah di pertengahan, dia angkat 3 menit. Terus gue kayak, oh anjing, gue lupa materi. Sambil di atas panggung tuh saya itu, oh iya materi ini nggak kebawa. Wah, kecepetan nih. Ya udah deh, nggak bisa gue trace back soalnya itu, nggak bisa gue tarik lagi soalnya itu, iya storytelling kan. Ya udah deh, gue selesai aja. Pas gue selesain, tiba-tiba Tulus main, dar gitu. Tulus kecepetan. Jadi gue tuh dari situ langsung mikir, oh seandainya Tuhan nggak ngasih gue lupa, lu nabrak rusak setlist gue. Nah, gue tuh udah kayak gitu. Gokil. Sering tuh kita kayak gitu-gitu tuh, maksudnya dipertemukan dengan satu kejadian yang loh ini salah nih, ternyata itu ada sesuatu yang pelajarannya. Tapi itu jalan hidup kita gitu. ya. Kalau gua nggak pernah nanya ini, nggak pernah ada pertanyaan apa-apa gitu, misalnya kayak ibadah, sholat, ya udah gua sholat aja. Bahkan gua sempat dulu punya keyakinan gua kalau sholat fardu gitu, gua nggak boleh menurut gua berdoa gitu karena iya karena Tuhan perintahin kita buat sholat gitu, buat minta. Nanti gue saat mau minta, gue punya waktu di sepertiga malam, di apa gitu. Kalau sholat fardu ya udah gue kasih tuh buat Allah gitu. Nggak usah nuntut macam-macam, lu cuma disuruh sholat, udah fardu itu buat gue gitu, udah lu jangan minta dulu, minta nanti ada waktunya gitu. Kalau gue selalu punya pikiran kayak gitu. Filsuf berarti lu. Nggak filsuf. Berarti apa? Nggak tahu gitu. Berarti itu kan kayak gitu-gitu kan. Menurut lu selama ini kita sholat cara salah ya? Nggak ada yang salah. Tapi lu kayak gitu. Enggak, karena sebenarnya sholat sendiri cuma sebenarnya kalau dirunut itu juga bagian dari doa juga. Ya. Tapi lu pernah sholat terus kesetrum juga pernah? Pernah. Di mana? Beneran pernah. Apa yang lu lakukan? Kenapa jadi pernah lagi? Kenapa jadi pernah lagi? Pas ya ada lah. Rahasia. Lu kalau tuh bangga tapi orang kayak ya nyiapin stand up ya sampai setlistnya apa gitu terus sampai doanya. Kayaknya kalau gue bener-bener asal-asalan dah kalau nggak maksudnya ya gue siapin, cuman kayaknya nggak seproper itu. Tapi gitu. Kalau lu gimana, Pos? Kalau gue doa pasti sama ini, gue harus nelpon nyokap gue kalau sebelum stand up. Karena gue percaya kalau udah ibu yang doain apa beres lah semua gitu. Jadi gue sebelum stand up pasti gue doa sama istighfar gue. Istighfar, sholawat. Udah, ya karena gue percaya, karena kalau istighfar kan kita diampunin dosa kita ya kan. Ketika dosa kita udah diampunin, kita mau berdoa enak gitu. Sama sholawat karena minta pertolongan Nabi Muhammad lah gitu, dia bisa kasih pertolongan. Live podcast juga gitu? Enggak. Kalau stand up. Kalau live podcast yang terakhir langsung ngomong jorok tuh masuk. Kalau stand up karena gua kalau stand up lebih parah kan dia. Iya, kalau stand up omongannya lebih parah. Walaupun omongan gua parah, tapi sebelumnya gua pasti itu kayak kalau nggak WhatsApp bahkan kencing di panggung pernah. Iya. Tapi istighfar, salawat. Gua lihat tiduran, salawat sama gua lihat tiduran di belakang kelas. Iya. Gitu. Udah itu doang udah. Tapi kalau gue pernah karena kebiasaan ya, terus tiba-tiba gue lupa nelpon nyokap gitu, jadi terus pas udah mau naik baru inget, jadi ragu sendiri mau stand up-nya gitu, jadi kayak jadi ada yang ini karena udah jadi apa namanya istilahnya rutinitas gitu, jadi udah kebiasaan gini. Kalau gue nggak nyokap, gue kiku. Gara-gara nyokap kan nggak ngedukung gua. Dari dulu suci? Iya. Udah kenal emang? Oh enggak. Kalau waktu suci gua nggak nelfon siapa-siapa. Tapi pas udah nikah, gua nelfon istri. Gua kayaknya bikin materi gua kayak buat materi gua nanti aja tuh gua minta izin Kiku gitu. Jangan sampai gua materi ini boleh enggak. Terus kayak
kok gitu sih kayak gitu. Iya. Oh buat tour lu yang nanti ini ya. Buat spesial, spesial show lu ini. Oh. Tapi pas posternya keluar rame langsung semua. Keren banget itu. Anak-anak stand up. Waduh, Goat judulnya langsung. Gua. tentang itu lu bahas kambing gitu. Iya. Tentang berusukan sih kan masuk ke dalam goa. Apa bahasa apa emang itu bakalan Bang? Itu sebenarnya bahasa ringan-ringan aja, kayak bahas kehidupan gua. Kiku juga berarti ada? Kiku enggak. Enggak, maksudnya ada di materi di Ada di Udah materi, pasti lah. Ada. Soalnya alasan kenapa di judul adalah G on all tempo, soalnya gini, kan waktu gue stand up di Stand Up Fest kemarin kan banyak banget orang yang ngira tuh gue tuh comeback, gue udah hiatus berapa lama nggak ngelakuin stand up. Sebenarnya gue itu masih stand up, tapi bukan komunitas, tapi korporat gitu. Nah di korporat itu gue kehilangan sama kesenangan gue dalam stand up. Jadi gue nggak nikmatin panggung. Iya karena kalau kita gitu. Komik di korporat ya udah kerja gitu ya. Iya. Nah itu sering banget kayak gitu. Jadinya gue yang tadi ngomong itu cepet, jadi lambat, jadi nggak menggebu-gebu, jadi nggak energik, act out jadi nggak ada, jadi nggak fun aja. Karena yang dihibur bukan penonton stand up sebenarnya, kadang yang receh juga ketawa-tawa aja. Iya, receh gitu. ketawa, tapi kadang-kadang pas lagi mau punchline-nya bagus, bosnya berdiri, semua berdiri juga kayak, oh saya mau pulang dulu ya, gitu-gitu. Oh, ya karena kerja lah, kalau itu kan kerja, kalau ini nih emang lu pengen kembali berkarya lah istilahnya. Iya, nah pas di kemarin Stand Up Fest itu, keren banget tuh. Itu keren banget sih. Itu gua nggak ngerencanain gue stand up bakal kayak gitu deliverynya. Emang ya udah deh, korporat aja, tapi tiba-tiba pas di atas panggung ngeliat penonton komunitas, sebelumnya juga gue ngeliat Ajis, ngeliat Boris, Jui Purwoto tuh rese banget. Jui bener-bener semuanya ada kan, dia musik ada, dia puisi ada gitu-gitu. Jadi kayak kerasa berapi-api. Nah muncul lagi itu gue yang kayak dulu-dulu stand up, yang pas masa-masa awal-awal gue stand up itu. Dan pas pulang tuh masih kerasa enjoy-nya. Happy-nya ya, benar-benar sih ya. Dan pas enjoy-nya stand up tuh gue kayak, oh iya ini udah lama banget gue ngerasain ini. Kayak gitu, terus gue mikir, gue nyetrum lah waktu itu, nyetrum lah. Ini. Iya, nyetrum rasa. Rasa itu akhirnya tersetrum kembali. Sebenarnya terkonek lah gitu sih. ya. Bridging-nya bagus sih, tapi nggak terima aja. Tapi Mas nyambung kan, tapi nyambung benar. Zingnya zing dapat lagi tuh. Di situ Awe tiba-tiba juga di saat yang bersamaan Awe bilang, "Ge, lu tuh harusnya bikin ini kayak gini gitu." Ini tour spesial ini benar-benar. Nih kalau Awe nggak ngomong mungkin gue masih mikir-mikir, tapi pas Awe ngomong, oh ya udah deh gue coba pikirin deh. Terus gue ngobrol sama Kiku dan Kiku bilang, "Iya, coba deh kamu bikin aja." gitu. Oh, berarti Awe juga salah satu orang yang nge-push lu buat ini lagi. Orang pertama yang mungkin pas kemarin kan gue kan ngobrol sama Awe tuh di podcast Minggu. Awe aja lupa, gue kayak, emang gue ngomong gitu ya? Iya. Tapi sering Awe. Dia sering lupa. Gue juga Awe, omongan Awe banyak yang gue inget, tapi dianya lupa. Dia lupa. Iya. Omongan satu atau dua kalimat yang bagi dia tuh, nasihatnya bagi dia ringan, tapi itu sebenarnya kayak, oh gue perlu banget denger itu pada saat itu, kayak gitu. Makanya sempet Goat itu hanya Awe ya tadinya ya? Apa? Goat itu panjangannya. Hanya Awe. Hanya Awe ya tadinya. Omongannya Awe. Omongannya Awe tepat. Cepat. Komika industri. Cepat banget. Dituntut per menit masalahnya. Dituntut per menit. Kayak gitu-gitu doang ya, tapi gitu-gitu doang. Tapi bagus lah itu. Itu kalau di Indosiar ger. Iya, di Indosiar tapi gitu. Jarang acara lawak di Indosiar sekarang. Tapi materinya ini kayak udah berapa persen? Secara set listing udah 100%. Udah 100%? 100%. Tapi ada beberapa yang kayak gue tarik lagi, soalnya gue pengen ada, jadi gue sembari nulis tuh kepikiran, kok ada keresahan ini ya? Bisa nggak ya ini gue masukin lagi gitu. Apa? Mau nggak kita bantu bertiga kombut? Satu premis yang lu rasa, gue mentok nih gitu. Siapa tahu kita bertiga. Kalau gue jadi lu Bang Ge, mending jangan. Ya coba aja dulu. Tapi penonton lu banyak. Ya coba aja satu. Tapi ini show doang kan gatur. Gatur kan? Belum tahu. Maksudnya kan ini kan nanti ke tanggal 20 Juli, gue tuh kan bakal ada di Balai Sarbini, itu kapasitas 1.200 orang. Gue rencananya mau spesial aja kan. Tapi kalau misalkan nggak tahu ya, mungkin
Nyetrum lagi. Dan jumlah yang beli tiketnya permintaannya tuh tinggi. Misalkan kayak, ini 1.200 sih, ternyata ada yang beli ini sampai 1.201 gitu. Nah, ternyata kan lu bikin kesian dong orang. Lu stand up depan satu orang itu. Kesian kan. Jadi bikin siang dan malam misalkan kayak gitu. Gue belum tahu. Kalau misalkan tour gue belum kepikiran, tapi beberapa komunitas tuh udah approach, udah bilang di tempat kami dong kayak gitu-gitu. Tapi gue kebayang sih kalau stand up dengan power kayak lu harus siang malam tuh gimana ya? Capek. Iya, kalau gue sih capek, kalau dia kayaknya udah biasa. Lu udah biasa gitu? Olahraga soalnya dia kan, Udah nggak lagi pas pindah rumah. Udah nggak lagi. Dulu olahraga. Iya. Dulu taekwondo lu kan karate. Dulu gue tiap hari bola gue kan dulu. Bola PS5 gue pakai Barcelona. Oh, bukan itu. Ini doang. FIFA apa? Sini doang yang kedot. Itu hitungannya sport nggak? E-sport dong. E-sport. Dan tiap hari gue juga ngumpet di semak-semak gitu. Terus kalau ada Layla gue langsung jalan terus. Oh, itu Mobile Legend itu. Mobile Legend. Biasanya di semak-semak gue jadi cepet gitu. Mobile Legend itu. Hilda itu nambah darah kan itu. Itu mah nggak termasuk PC. Kan e-sport. Iya, sport ya. Tapi nggak akan ngaruh ke power lu, nanti napas lu, tempo lu di stand up itu nggak. Kasih mata lu ke atas, Po. Kasih mata lu ke atas, Po. Maksud lu? Nah. Lu dikasih lu bonus tuh, Bang Ge. Jarang-jarang dia mau. Tolong. Jarang dia ketawa. Jarang dia mau nih. Buat lu doang, Bang Ge. Kalau takut sama jenggot gimana, Po? Nggak usah. Takut apa? Takut sama Dia jenggot takut sendiri. sama jenggot sendiri. Takut sama jenggot Lagi sendiri. kaca. Salam. Malu gua. Coba gimana kalau takut sama jenggot sendiri Kan gimana? udah nggak itu kemarin pas Ini ada tapi dikit. Masih ada. Lagi. Lah takut Ya udah nanti lu. udah capek. Kangen gua, Po. Udah Kangen. nanti. Udah. Janji ya. Nggak pas. Janji ya. Sampai kayak dipaksa banget. Janji ya. Ya udah. Iya, itu dulu. Udah habis off kamera, habis off kamera aja. Oke, habis off kamera. Oke, dah ya. Janji ya. Udah nih lagi gue udah ngomongin. Ya udah, lu mau apa? Nanya apa? Tapi udah janji lah sama gua udah begini. Iya. Ya nanti kapan-kapan. Enggak lah. Hari ini nih Bang Ge lihat. ditagi loh di akhirat. Iya, ditagi di akhirat. Udah nih ngomongin lu aja dulu, Gen. Oh, apa ngomongin apa? Lu katanya suka ini ya? Takut jenggot langsung. Takut jenggot. Momennya tadi tuh. Heeh. Nggak, lu katanya pelihara monyet. Anjir. Kenapa tiba-tiba piara monyet? Gue punya piaraan benar, baru piara kucing. Kenapa jadi monyet? Burung ya. Dan burung. Gue punya piaraan burung juga. Ada materi gitu ya yang burung ya? Pernah gua Ada. denger. Pernah denger itu lucu banget, Bro. Lucu banget. Terima kasih. Iya. Dibawain. Kan gua waktu itu mau open mic buat show Oh, gua. iya, Open mic buat show gua. Kan itu gua tuh udah nyiapin materi itu, udah nulis berapa lama gitu kan, gua tulis ulang, rewrite, kombut. Pas malam itu kan, kayaknya gua masih agak kurang nih kata gua. Ngeliat Bang Ge, Bro. Ngeliat Bang Ge tuh kan. Itu sebelum gua lu naiknya. Iya. Gue bener lu kan. Anjing. Gua nggak usah jadi aja banyak gua. Tapi kalau keren Materi banget, anak Bro. lu, gue malah sirik banget materi anak Itu lu. keren banget materinya, stand up Bro. saja open mic kemana-mana. Tapi Malamnya open mic ketemu sama gua. Terus dia sempet ragu tuh, udah nyobain materi baru kan lu. Iya, Materi iya. yang lu bawain di stand up fest malah nggak lu open micin ya itu ya? Itu sebenarnya materi yang udah 6 bulan gue open micin khusus buat acara stand up Indo ke depannya. Soalnya kan gue nggak ikutan stand up Jambore. Iya. Jambore. Terus gue bilang ke Ajis, gue nggak ikutan soalnya gue takut jadi tumbal. Gitu. Taunya- Iya takut. Taunya Piko. Iya itu pas Piko. Iya, Kan lu juga Piko. hajar. Selalu ada ya. Gue Selalu ada tiap tahun ya Allah. Untung kita nge-MC. Iya. Viko ini terus dihajar sama Rispo. Bukannya ngelindungin ya, Gitu bukannya. tuh. ya gimana, nggak bisa lah, harus dihantam. Ya harusnya ngalah. Lu harusnya ngalah juga. Udahlah gue kayak Piko juga lah. Iya, Gitu. iya. Dia Iya dong. Tapi jadi lucu lagi sih kalau udahlah gua ngalah lah daripada Piko gitu. Lu sebagai apa malah lucu lagi Piko sih. diem. Makin menjadi tau gitu nggak keluar lu. Nah, habis itu udah itu jadi ketika kalian Jambore, gue udah mulai nulis, udah mulai Iya. ngumpulin. Jadi pas stand up
stand up fest mau dijalin kan Ajis bilang sebisa mungkin materi lu tuh jangan pernah keluar dimanapun. Nah gue tuh sempet waduh materi ini udah pernah gue open mic-in berkali-kali tapi gue cobanya open mic-innya juga di korporat. Iya gitu di korporat lu bilang kan. Gue ada materi korporat dibilang. Materi korporat iya. Makanya kombut tuh malam tuh kombut. Itu materi itu malah yang jadi gue keluarin di show-nya Erwin. Dan itu gara-gara lu gue kan buntu tuh gimana ini ya, terus lu bilang itu kelamaan gitu lu gini-gini, ya udah deh gue bikin simple aja deh. Sampai gue masa. Keren kombutnya Bang Ge. Gila. Karena nggak ada lu, Ge. Itu cuma kayak itu sebenarnya sebagai penonton dong. Kayak kelamaan deh, Ge. Cuma itu doang gue tapi dia ngomong gini kebosen ya. Dia bener-bener gini kayaknya kelamaan deh, Ge. Nggak bertahan di sini. Iya, soalnya kan gua Ge gitu kan kayak Ge inget lah Ge kita itu komik LPM Ge gitu soalnya. Sama-sama juara 1. Dia mah gitu. Sama-sama juara 1. Lu inget Ge, kita bukan main di teori apa langsung dak gitu kasih. Jangan kasih napas orang. Lucu terus. Kayak dulu, tapi dulu sih gua. Enggak lah lu lucu banget lu tetap aja stand up fest. Enggak ada jeda banget orang mau sempat berhenti betul. Wah, ya Allah gitu sampai ada LPM, ada gimmick sampai gimmick gitu. Gila semua. Nah, Ge, bawa kembaran di atas Gila. Udah mentok nulis apa lagi gitu. Tapi Ge, katanya lu suka drakor sama India. Ntar dulu nih. Iya. Jadi, iya gue suka drakor. Okay. India, jadi gini, gue jelasin ya. Dulu tuh waktu SMA kan ada drama-drama gitu kan. Drama gue adalah drama India. Banyak nyanyi India. Nah, jadi untuk tahu lagu India itu, gue bakal dengerin lagu India. Awalnya kayak, apa sih lagu India gitu-gitu. Terus lama-kelamaan, leja. Semua namanya leja. Oh, ternyata enak gitu. Enak tau lagu India. Ternyata enak. Kiku juga ternyata suka juga lagu India. Jadi kadang-kadang tuh kayak jokes kami adalah kalau lagi bingung apa, ya udah lagi nyetir, dengerin lagu India terus kita nyanyi-nyanyi aja. Kalau drakor tuh gara-gara Kiku, gara-gara istri. Oh, apa terakhir? Yang terakhir Queen of Tears. Queen of Tears. Lu udah sampai episode berapa, Bang? Udah tamat. Vincenzo. Itu lama banget itu. Tapi ada iya. Ada. Dia jadi pengacaranya si Hong Hai In. Jadi apa? Ada apa? Jadi pengacaranya Hong Hai In. Waktu mau si cerai. Terus pas dia muncul gitu kan dibilang gitu kan, gue dengar dia itulah pengacara, gue dengar dia adalah tentara dari ini. Jadi semua film-filmnya di ini dijadiin jokes itu, meta-meta gitu. Yang main siapa? Cok Simbara. Bukan. Tua banget. Cok Simbara. Itu apa? Bukan karena jadi ada 3 suku kata gitu, Cok Simbara, Pak Jisung bukan karena gitu. Iya kan nama Korea gitu. Iya bukan Cok Simbara. Cok lebih cocok ke Surabaya ya. Cok Simbara. Main apa sih? Tersanjung apa? Iya dia nggak main kok. Partikelir main. Kenapa dia ngomong tersanjung? Karena ada jungnya. Kan Song Joong Ki tersanjung. Cocok-cocokin aja. Cok Simbara. Dia jauh banget. Cok Simbara ayo main di tersanjung. Jepang itu. Lu nggak suka Korea? Gua Vincenzo. Dia nih, dia bener deh. Hiburan ya, dia tuh nonton kagak tahu. Nonton kayak gitu jadi kagak dia bener. Hiburan lu apa jadi? Nontonnya aneh. Apa po? Apa sih mainan anak kecil review yang truk itu. Ada kuli bikin channel itu. Kuli bikin channel. Apa? Kontennya apa? Jadi gitu-gitu doang. Yang tanah digali jadi kolam. Lu lihat orang kerja. Tanah digali jadi kolam renang jadi apa gitu. Kalau itu masih oke. Dia mah lebih random dari itu, Gen. Monyet sebelah apa gitu dia lebih random lagi dia. Udah enggak sekarang sekarang. Monyet sebelah udah enggak. Udah enggak nonton apa-apa gua. Gila. Udah bikin konten terus. Akhirat terus. Enggak juga. Apa dong? Dia udah nggak tahu dah mau nonton apa, gue juga bingung. Udah mentok, dia tuh hiburannya udah mentok. Gue dihibur dengan apa lagi ya di dunia ini ya? Udah mentok nih gue dihibur dengan apa lagi? Gak ada yang sebagai penghibur udah mentok. Gak ada yang bisa menghibur dia. Baik-baik aja dijagain lah nih tetangga lu takut kena narkoba kalau begini nih. Gue nonton Instastory aja sampai habis. Saking dari hiburan. Iya, udah bingung mau ngapain lagi gitu. Terus udah habis gue refresh udah nggak ada lagi orang yang story. Kalau berapa orang anjir sampai nggak ada orang yang story. Iya, sampai habis gitu. Tak udah nonton. Kadang gue diemin aja sampai jalan sendiri.
Gue semua hiburannya udah mentok. Gue gak pernah denger ada orang nontonin story sampai habis, sampai di refresh nggak ada lagi. Kalau dulu awal-awal mungkin ya, kalau dulu awal-awal masih lah. Iya, gua sampai jalan sendiri gitu kan udah set. Gua pencet. Wah, udah back langsung ke beranda. Di fresh udah kosong. Lu nggak mau lu Insta story atau lu kirim WhatsApp grup gitu, kirim broadcast WhatsApp gitu, tolong dong story kayak gitu nggak mau. Itu gua malu gua. Kayak orang gua sampai sering DM-in Ridwan Remin. DM sama Ridwan Remin. Iya, gua Remin gitu kan. Gitu. Aneh banget. Karena orang kan jarang main sama dia. Sama gua chat-chatin aja biar akrab. Nanya cukuran kumis gua gitu. Kan misalnya Remin lagi cukur kumis tuh ada dia kadang story gitu. Wah, itu merek apa gitu. Basa-basi gitu nanya merek siletnya gitu-gitu kan, Po. Oh, gua tahu hobi dia apa? Nelponin orang kaya sama nelponin polisi. Ngapain? Rispo. Ya, ngapain? Ya tanya sama dia. Tiap berapa detik tuh selalu ada orang kaya baru atau polisi baru yang ditelepon. Bentar, polisi ini orang kan, bukan institusi Teman, 110 lu teleponin. Halo. Ini mah teman itu yang gue teleponin temen aja, cuman pada bingung aja karena mereka nggak kenal. Jadi dibilang. Tapi enggak beda-beda terus ya gini. Iya. Tapi ini beda. Kalau teman kan ya sama. Ini mah beda lagi. Iya, maksud teman banyak hari ini video call siapa. Nah, ya itu berarti hobi lu itu kan. Kayak Reno sama Matt Dhani waktu masuk penjara itu ada hubungannya nggak gara-gara lu nelfonin temen lu? Oh, itu belum. Justru karena gua taunya telat. Pokoknya triggernya itu adeknya triggernya. Pas adeknya dia kan ke kantor polisi terus kayak ngawang tuh. Wah, gue harus cari temen nih kayaknya. Dari situ triggernya akhirnya dia mulai mendekati polisi gitu. Nggak apa-apa lah bersahabat sama siapapun boleh, nggak apa-apa. Gitu. Bagus, Po. Orang kaya. Gitu. Tapi hobi gue sekarang paling motoran. Itu bingung nyari bener juga kalau tontonan gitu di rumah gitu. Gak ada dia, makanya gue juga bingung. Netflix aja lu kagak tahu kan ada yang film baru apa gitu. Ada tapi gua Netflix download. Enggak, maksudnya nonton. Film atau series terakhir deh yang lu ikutin deh. Film atau series terakhir deh. Di Netflix gua nonton itu. Selain Vincenzo. Apa Gadis Kretek? Oh, Gadis Kretek. Gadis Kretek. Ini ada gaya itu gini, bukan gini. Iya, kita cek deh. Ceritanya tentang apa? Kalau cewek itu ada resep rokok. Nah, saus rokok. Terus dia pengen bikin tapi karena cewek nggak boleh. Terus akhirnya dia ke gunung. Ternak. Kayaknya lu nonton 2 film. Salah deh itu deh. Kayaknya lu nonton 2 film tapi lu jadiin kayak satu sinopsis deh. Kalau dia kan cerita setengah ditulis baru, cerita baru. Tadi dari TikTok kali, jadi dia nonton TikTok nih, terus di scroll udah beda video, disangka nyambung gitu kali. Biasanya kan yang kayak partu gitu kan, pas di scroll lagi udah beda. Gua tuh emang kebiasaan misalnya series ini episode 1, episode 2-nya di series yang ini. Gitu. Coba lu sambungin ceritanya. Contohnya apa? Bohong. Kagak. Ini kan misalnya nih series ini nonton gitu. Ini belum saya udah series yang ini gitu. Tapi episode 2-nya langsung. Episode bahkan langsung ending gua kadang-kadang biar cepat. Tapi lu kagak tahu pengenalan karakternya apa, konfliknya apa, nggak tahu dong. Simpulin sendiri gitu, yang penting tahu endingnya. Endingnya apa tuh? Lama bener kan gua kalau nonton misalnya di TV juga. Endingnya apa sih? Marah lama, belum marah. Di HP juga. Habis itu ngeliat jenggot. Iya. Habis itu ngeliat jenggot. Ayo dong. Ngotot banget ngeliat jenggot. Pas marah ngeliat TV, ngeliat jenggot sendiri takut. Gimana? Lu udah janji goblok sama gua. Iya udah nanti. Mas. Lu enggak tar dulu. Oh, mending sekarang. Alasannya ada untuk hiburan. Kalau lu berdua doang, enggak ada. Lu pengen nonton yang kesel. Nih nonton yang kesel, Po. Iya, malah lu berdua aneh. Lu enggak apa-apa kalau gua enggak apa-apa. Nanti. Tapi sekarang aja. Mending sekarang. Bangge, kan gua itu janjinya ada banggenya. Ayolah, Po.
Apa sih? Lu ngaca, lu kalau punya jenggot ngaca. Kalau gua kan misalnya nih jenggotan gua lagi emang manjangin jenggot kan. Terus kalau ngaca ya paling gini-gini doang. Biasa. Karena gua nggak trauma sama jenggot. Ini trauma sama jenggot. Iya, jadi ternyata ada beberapa orang yang trauma sama jenggot. Nah, kayak Himsi juga kan Kalau gua kan manjangin. biasa aja nih kan. Misalnya kayak gua ngeliat di kamera gini tuh. Ini kan udah sama Alpi. Ya, biasa aja. Biasa aja. Nah, coba deh. Coba lu lihat deh. Lu ada lagi nih. Lihat Lu, tuh. Jenggot! Nah, lu bayangin, mending sekarang kan, Ge? Lu bayangin kalau itu kejadian mereka berdua doang. Mana Epo, mana tadi? Ya udah nih. Terus dia begitu dulu di depan. Kenapa? Aduh anjir, kenapa? Depan. Kenapa bisa muncul? Itu kenapa bisa Ya, muncul? takut itu awalnya. Gara-gara sama Alpi itu. Iya, gara-gara mahal. Bishop Alpi. Alpi kan ngelempar dan dia ekotin. Alpi bilang, kan ada orang kan orang ada aja yang trauma sama jenggot gitu. Terus dia ekotin gitu. Ya Alpi kan tahu sendiri. Udah nggak mau disetir gua. Direkam. Kebutuhan story. Nggak ada. Ada Mungkin masih ngeblur kameranya, masih ngeblur. Oke, makasih udah. Belum selesai. Belum selesai. Iya sampai. Habis itu nyesel. Oke, makasih udah. Tadi dulu nih gue belum tahu tadi yang G of all tempo. Iya, itu Tempo. Bentar lagi akhirnya info penjualan tiket, info opener dikasih tahu bentar lagi tanggal 25. 25 Mei. Oke. Materi tentang apa Itu itu? pas ulang tahun Piko itu. Emang iya dicocokin sama nonton Piko emang. Kenapa diinfoin ya? Enggak ada yang Piko 24. Ya berarti enggak. Coba dah berapa ya? Kalau pokoknya yang gue tahu tuh show gue tanggal 20 Juli, terus Boris bilang, oh itu ulang tahun gue tuh. Kesannya. Oh, Boris sekali. Karena lu sahabatan sama Boris dari Bandung. Pengen di hari spesial dia lu bikin spesial. Pengen gitu ya. Juga kan udah ini kan, udah apa namanya, udah kembali silaturahim lagi sama Boris. Iya. Gitu. Setelah sekian lama nggak ngobrol gitu-gitu. Di Stand Up Fest ya kemarin ya? Stand up fest, bro. Yang ininya ya, momen Jadi akrab ininya. lagi ya? Jadi Ya karena miskom aja sebenarnya. Boris juga emang butuh teman ngobrol kan di rumah juga udah nggak ada siapa-siapa. Bor. Ya, Bor. Lu jangan gitu lu. Lu jangan gitu. Iya enggak, bener. Jangan gitu loh, kan sekarang udah ada ini mereka, udah agak lain juga, udah sering ngumpul, nongkrong gitu. Iya. Pokoknya gitu tanggal 25 itu ntar bakal keluar ininya. Apa? 25 Infonya, semua info ada di situ di Instagramnya HHH Corp, di Instagram gue juga ada. Oke. Tiket juga bisa Online ya? Dibeli di situ. Iya, kita jualnya kayaknya online. Dikirim tapi dikirimnya nanti bakal dikasih tahu juga kok. Tapi show-nya ini yang orang-orang tuh perlu tahu, show-nya itu adalah tanggal 20 Juli. 20 Juli. Nah, kita tuh belum tahu apakah itu 20 Juli setelah tanggal 19 Juli atau sebelum tanggal 21 Juli. Sama aja. Enakan ngambil sebelum 21, enakan biar kena malam. Kalau sebelum 21 takutnya kecepetan. Enggak, terlambat, justru terlambat. kalau setelah 19 itu takutnya kepagian. Mei, enaknya Mei. Gimana Mei-nya? Sekali lagi Mei. Bete nih gua. Ada orang dipancing sampai bete. Dipancing sampai bete. Soalnya dia dipancing terus Gini dari awal. Terus lu bisa pancing dia apa aja. Gini dipancing sampai bete. Gini lagi deh. Keringetan banget. Ini lah tuh. Katanya ada orang trauma keringet juga ya. Trauma keringet ya ada. Trauma keringet gimana trauma keringet? Enggak ada, Ge. Tapi masih ragu. Jadi nggak keluar. Tapi ragu. Tapi ragu ada keringetan ini. Iya, Kalau jenggot kan jenggot. Keringet. masih agak ragu. Ge, udah, Ge. 20 Juli ya, kayak 20 Juli tiketnya bisa dibeli, cek aja Instagramnya Ge Pamungkas atau HHH
Corp. Corp. Ntar juga di story-nya GJLS juga ntar kita naikin lah. Wah, terima kasih, Linknya ntar terima ada ya, kasih. ada linknya. Ntar di sini juga ada infonya nih. Di mana? Di mana? Di deskripsi ya. Deskripsi. Di deskripsi ntar ada. Posternya juga ada di mana-mana, di baliho-baliho, mana semua. Iya, iya. Iya, iya. Juga ada di sini ada link tutorial dan looping soal Rispo trauma sama jenggot. Oh iya, ada di sini. Ada tips. Ada tips dan looping selama 1 jam. Iya, oke, nanti dibuat. Capek gua. Loopingnya dia kan looping Dia tinggal lu yang Paling yang capek edit. enggak lu begitu mulu. Sekali video tadi udah diulang-ulang aja. Bukan kita sejam terus Jam terus begitu terus. Tapi mau. March Bang Ge, kasih Bang Ge. Ini dia nih, March AC hangat kita. AC hangat. Ini kebetulan banget ini. Kebetulan banget. Jadi kita nih. lagi ada yang resize nih, size-nya dibikin Masih hangat oversize. Coba buka dong Bang, nih. Buka. Yes. Warnanya Biar juga tahu berubah. ceritanya. Ini langsung dipakai ini pastinya. Nah, ini kita pakai warna Jangan. susu carnation. Susu. Oh, Nih. Misteri AC hangat. Misteri AC hangat. Di belakang terus di tuh ada belakangnya AC, nih. ada burungnya. Ternyata hangat ada keringetan kita. Tuh. pakai AC tapi gerah. Ini lagi viral di mana-mana. Enggak viral sih enggak. Cuman banyak lah ini. Ini ada keringet-keringetnya di ketek Iya, gitu-gitu ya. gitu. Nah, berantem berdua. Iya, Izzy, Rispo dan Regen. Ah, yes. Gua mana? Itu lu burung. Lu belum ada. Burung lu kan melihara burung. Oh iya, terima kasih. Wah, iya. Sengaja ya burungnya ini. Makasih Ge udah main-main ke GJLS ini. Terima kasih ya. Gua tuh Sama-sama Ge. banget. Iya. gua enjoy dan gue jujur gue kira gue tuh aduh nih apa ya gue ngomong apa ya tapi ngalir ternyata. Ngalir. Alhamdulillah lah. Iya, Kita Semoga itu yang kita bisa. itu. Ininya mau dipakai nggak? Kalau enggak biar kita buat merchandise lain. Jangan. Ya udah. Enggak apa-apa. Kita mau Ya Allah. Kirain nggak mau. Soalnya lu kayak ngambil kaos doang. Terus Nah, kan ini 1.000. Kalau nggak salah ini 1.000, ini 2.000. Jadi ini ada harga produksi 3.000. Kalau dipakai nggak apa-apa. kalau lu mau bawa ya nggak apa-apa. Kalau Tapi misalkan kalau mau ada bawa, 1.000 orang kayak lu kan dikali jadi banyak. Sejuta juga. iya. Tapi nggak apa-apa. Ya udah Tapi kita. kalau Ya udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ge. Santai. Santai. benar nih nggak apa-apa nih. Tapi ya. Tapi nggak masalah sih gue bisa pakai plastik lain. Atau yang enggak yang ini Oh, aja. ada lu bawa plastik lain? Bisa gue Oh cari. ya udah. Makasih teman-teman sudah nonton GJLS Show. Kita ketemu lagi di GJLS Show berikutnya. Jangan lupa beli tiketnya Bang God ya. Get of all tempo. 20 Juli 2024. Oke? Kita ketemu lagi di GJLS Show berikutnya. Ready to go? Sikat! Serius lu butuh nggak?